Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas materi pada KD 3.3, yaitu pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menyebutkan klasifikasi jaringan transportasi dan mengidentifikasi mengenai tata guna lahan. Materi yang pertama yaitu mengenai jaringan transportasi. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional atau Sistranas, struktur ruang wilayah nasional antara lain meliputi sistem pusat permukiman nasional dan jaringan transportasi nasional. Jaringan transportasi terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Prasarana transportasi adalah segala sesuatu yang secara fisik menunjang terselenggaranya proses transportasi. Adapun prasarana transportasi antara lain jalan umum dan khusus, jembatan, terminal, pelabuhan, bandar udara, dan prasarana lainnya yang membentuk ruang lalu lintas transportasi. Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan, serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda. Adapun jenis-jenis dari transportasi, yang pertama yaitu transportasi antarmoda. Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Dimisalkan perjalanan dari Bandar Lampung menuju ke Yogyakarta. Nah, tentunya akan menggunakan lebih dari satu moda, yaitu ada transportasi moda darat, ya melalui bus dan segala macam, kemudian melalui penyeberangan atau bisa melalui jalur udara. Kemudian transportasi jalan ini merupakan prasarana pendukung sistem transportasi darat. Yang dimaksud dengan jaringan jalan adalah rangkaian jalan yang terhubung satu dengan yang lainnya. Jaringan jalan dapat dibagi berdasarkan peruntukan, fungsi, sifat, serta pergerakan lalu lintas dan berdasarkan statusnya. Berdasarkan fungsinya, jaringan jalan terdiri dari jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan primer merupakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sedangkan jaringan jalan sekunder merupakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Berdasarkan peruntukannya, jaringan jalan dapat dibagi menjadi jalan umum, yang merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan jalan khusus adalah jalan selain jalan umum. Jalan khusus tidak diperuntukkan untuk lalu lintas umum seperti jalan pertambangan atau jalan perkebunan. Berdasarkan sifatnya, sifat dan pergerakan lalu lintasnya, serta angkutan jalan, jalan umum dibedakan atas fungsi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Adapun jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Misalnya jalan nasional, kalau di Lampung yang menghubungkan dari Bakauheni hingga ke Waikanan melalui jalur lintas tengah Sumatera. Kemudian jalan kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Kemudian jalan lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Dan jalan lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Berdasarkan sifatnya, jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan nasional, itu merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Kemudian jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota dan jalan strategis provinsi. Kemudian jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, atau antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lingkungan, atau antar PKL, serta jalan umum dalam sistem jaringan dalam sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dan sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Dan jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Jaringan transportasi selanjutnya yaitu transportasi kereta api, yang merupakan salah satu prasarana transportasi darat selain transportasi jalan. Di Indonesia, transportasi kereta api sepenuhnya dipegang oleh PT Kereta Api Indonesia. Stasiun mempunyai fungsi yang sama dengan simpul moda transportasi lainnya, yaitu sebagai tempat untuk membongkar barang, mengatur perjalanan kereta api, serta dikelompokkan serta perpindahan intramoda dan atau antar moda. Stasiun dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan pengelolaannya. Berdasarkan fungsinya, stasiun kereta api dapat dikelompokkan sebagai stasiun penumpang dan stasiun barang. Berdasarkan pengelolaannya, stasiun kereta api dapat dikelompokkan sebagai stasiun umum, yaitu stasiun yang digunakan untuk melayani kepentingan umum baik untuk angkutan penumpang maupun barang, dan stasiun kereta api khusus, yaitu stasiun yang dimiliki atau dikuasai badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatannya. Contohnya stasiun kereta batubara. Di Indonesia sendiri, untuk pelayanan transportasi kereta api dapat dirasakan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Banten, daerah khusus ibu kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dan di masa yang akan datang, telah direncanakan untuk pembangunan transportasi kereta api di beberapa provinsi lainnya, yang telah dalam proses konstruksi, yaitu aktivasi kembali jalur kereta api di Provinsi Aceh yang menghubungkannya dengan Provinsi Sumatera Utara, kemudian pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan kota Makassar dengan Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian direncanakan pula akan dilakukan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur, yang tentunya akan mendukung proses pindahnya ibu kota negara ke daerah di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, serta pembangunan jalur kereta api di Pulau Papua yang menghubungkan kota Sorong dengan Jayapura. Kemudian transportasi sungai dan danau dapat dibedakan menjadi angkutan sungai atau danau komersial, yaitu angkutan tujuan efisiensi umumnya menghubungkan pelabuhan antar kota. Kemudian angkutan sungai atau danau perintis, yaitu angkutan dengan tujuan menghubungkan daerah terpencil dan terisolasi. Angkutan perintis disubsidi oleh pemerintah karena tidak selalu menguntungkan. Kemudian transportasi penyeberangan, yaitu angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya, seperti keberadaan jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura di atas Selat Madura. Jaringan transportasi lainnya yaitu transportasi laut, yang merupakan sarana transportasi untuk memindahkan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain yang dipisahkan oleh wilayah perairan. Kebijakan pembangunan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi laut didasarkan pada fungsinya untuk menghubungkan simpul-simpul perekonomian yang bertujuan untuk pengembangan wilayah. Ada dua paradigma yang digunakan untuk pembangunan transportasi laut, yaitu Ship Follow the Trade, artinya pembangunan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi laut mengikuti arus dan aktivitas perdagangan. Ini terjadi di wilayah-wilayah perairan di sekitar Selat Malaka, Selat Lombok, kemudian Selat Karimata, dan Selat Makassar. Lalu, Ship Promote the Trade artinya pembangunan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi laut dilakukan guna membentuk arus dan aktivitas perdagangan yang baru. Inilah yang sedang diusahakan oleh negara kita untuk membuka jalur-jalur perdagangan baru, terkhusus di kawasan Indonesia Timur yang memang perairannya sangat luas. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas laut atau seaways adalah bagian dari ruang perairan yang ditetapkan untuk melayani kapal laut yang berlayar atau berolah gerak pada satu lokasi atau pelabuhan
atau dari suatu lokasi atau pelabuhan menuju ke lokasi atau pelabuhan lainnya melalui arah dan posisi tertentu. Kemudian transportasi udara. Jaringan pelayanan transportasi udara merupakan kumpulan rute penerbangan yang melayani kegiatan transportasi udara dengan jadwal dan frekuensi yang sudah ditentukan. Berdasarkan hierarki pelayanannya, rute penerbangan terdiri atas rute penerbangan utama, rute pengumpan, dan rute perintis. Berdasarkan fungsi pelayanan transportasi udara sebagai ship follow the trade dan ship promote the trade, jaringan pelayanan transportasi udara dibagi menjadi pelayanan komersial dan non-komersial atau perintis. Dan yang terakhir yaitu jaringan transportasi pipa. Transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa yang biasanya dipendam di dalam tanah ataupun di permukaan tanah. Komoditas yang umum diangkut melalui pipa adalah gas dan cairan dalam jumlah besar seperti gas alam, minyak mentah, minyak hasil olahan, atau air. Hampir setiap aspek transportasi dapat memanfaatkan citra dan data. Citra dan data penginderaan jauh memang sangat berguna bagi transportasi. Alasannya yaitu penginderaan jauh menggabungkan pandangan sinoptik yang luas dengan kemampuan mendeteksi perubahan permukaan kenampakan geografis secara cepat dan rutin. Citra satelit khususnya dapat memberikan liputan yang konsisten dan berulang pada wilayah tertentu. Kemampuan untuk mengumpulkan informasi dalam waktu dekat dan real time memberikan keuntungan besar bagi komunitas transportasi. Internet telah membuat transmisi citra dan data lebih mudah diakses dan tepat waktu. Data yang dikumpulkan dari penginderaan jauh dapat mengurangi kesalahan manusia dan menjadi sangat akurat. Dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dapat hemat biaya dan dapat memberikan akses ke wilayah yang terpencil. Informasi yang dapat diberikan dari peta dan citra penginderaan jauh antara lain identifikasi karakteristik dari sarana transportasi seperti jalan, rel kereta, alur sungai ataupun alur laut, identifikasi potensi bencana atau kecelakaan yang dapat terjadi serta rencana penanggulangannya seperti jalur evakuasi dan jarak dari rumah sakit terdekat, dan identifikasi bentuk landscape dalam melakukan perencanaan jalur transportasi yang baru guna mendapatkan jalur yang efektif dan efisien. Menurut Paul Rodrigue dan Claude Comtois, ada 3 kenampakan fisik ruang yang memengaruhi sistem transportasi dalam hal moda yang digunakan, tingkat layanan, biaya kapasitas, dan keandalannya. Ketiga kenampakan fisik itu adalah topografi. Fitur seperti gunung dan lembah sangat mempengaruhi struktur jaringan, biaya, dan kelayakan proyek transportasi. Kemudian hidrologi. Sifat sebaran dan sirkulasi air memainkan peran penting dalam industri transportasi, dan iklim. Komponen utama iklim antara lain suhu, angin, dan curah hujan. Ada beberapa elemen kunci dalam jaringan transportasi, salah satu diantaranya adalah hub. Hub adalah tempat penumpang dan kargo dipertukarkan antar kendaraan atau antar moda transportasi. Keuntungan utama dari hub adalah penghematan pada koneksi dengan mengutak-atik frekuensi layanan yang tinggi, misalnya, satu layanan per hari di antara 2 pasangan dalam jaringan point-to-point mungkin dapat menjadi 4 layanan per hari dengan adanya hub. Penghematan terjadi di hub karena hub menangani jumlah lalu lintas yang lebih besar dan penghematan penggunaan fasilitas transit bersama. Kemudian, ada 2 model peta transportasi. Kedua model itu adalah model peta geografis. Peta geografis menggambarkan keseluruhan suatu wilayah. Peta ini menjadi sejenis ensiklopedia keuangan, dan model peta topologi. Peta topologi fokus pada mengaitkan elemen-elemen tertentu dalam suatu wilayah. Pada model ini, ada berbagai upaya untuk melakukan penyederhanaan dengan menghilangkan kenampakan-kenampakan yang tidak relevan dengan fungsi khusus peta. Beberapa pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi yaitu penginderaan jauh dapat digunakan dalam proyek perencanaan koridor. Proyek-proyek ini umumnya melibatkan desain drainase, desain jalan, rencana mitigasi, dan evaluasi lingkungan. Kemudian penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau keadaan jembatan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan membandingkan citra sebelum dan sesudah jembatan rusak, dan ilmu dan teknologi penginderaan jauh digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berbagai jenis sistem transportasi. Hal ini dapat terjadi karena penginderaan jauh mampu mendeteksi perubahan secara rutin dan cepat. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tata guna lahan.
Menurut FAO atau Food and Agriculture Organization pada tahun 1998, lahan adalah setiap wilayah yang menembus permukaan bumi dan mencakup semua atribut biosfer tepat di atas atau di bawah permukaan ini. Lahan dapat dipertimbangkan dalam dua domain, yaitu lahan dalam kondisi alami dan lahan yang telah dimodifikasi oleh manusia untuk fungsi penggunaan tertentu. Kemampuan alami lahan untuk memenuhi aktivitas manusia tertentu dalam arti luas disebut sebagai kualitas lahan. Menurut di UN Environment World Conservation Monitoring Center atau UNEP WCMC, tata guna lahan merupakan aktivitas manusia yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari lahan. Sementara itu, menurut di International Biosphere Program atau IGBP, di International Human Dimensions Program atau IHDP, dan the Land Use and Land Coverage Project atau LUCC, tutupan lahan mengacu pada karakteristik fisik atau biofisik atau keadaan permukaan dan di bawah permukaan bumi yang dikendalikan oleh sebaran vegetasi, air, gurun, es, dan kenampakan fisik lainnya, termasuk yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan tambang dan permukiman. Sementara itu, tata guna lahan atau land use adalah penggunaan yang direncanakan atau pengelolaan tipe tutupan lahan oleh manusia. Beberapa faktor yang memengaruhi penggunaan lahan menurut Chauhan, yaitu faktor fisik yang antara lain mencakup relief, geologi, kualitas tanah, vegetasi, drainase, dan iklim. Faktor ekonomi yang antara lain mencakup tingkat perkembangan ekonomi, sistem keuangan, perdagangan, transportasi, dan teknologi. Dan faktor konfigurasi budaya yang antara lain mencakup konsentrasi penduduk, relasi sosial, adat istiadat, tradisi, tingkat pendidikan, dan sistem penguasaan lahan. Pada intinya, statistik penggunaan lahan menggambarkan kegiatan keruangan. Nah, lahan dapat diklasifikasikan menjadi dua kawasan menurut fungsi utama kawasan, yaitu kawasan lindung, merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, misalnya taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan yang lainnya. Kemudian kawasan budidaya, yang merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Yang termasuk dalam kawasan budidaya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya, yaitu kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan perdagangan dan jasa. Studi tentang tata guna lahan dan tutupan lahan dapat dilakukan dengan sensor beresolusi tinggi seperti Landsat Thematic Mapper atau TM, resolusi 30M, atau sistem Probatoire d'Observation de la Terre atau SPOT, resolusi 20M atau 10M, dan Multispectral Scanner atau MSS, resolusi 79M. Perubahan besar terhadap permukaan bumi, seperti penggundulan hutan, polusi, aktivitas gunung berapi, dan peristiwa alam dan peristiwa antropogenik lainnya, dapat dideteksi, diuji, diukur, dan dianalisis dengan menggunakan data satelit, Bumi Landsat atau Land Resource Satellite. Untuk menginterpretasi citra satelit bumi ini, perlu ada analisis citra. Analisis dilakukan berdasarkan unsur-unsur berikut, yaitu rona atau warna. Rona atau warna adalah elemen terpenting dalam interpretasi citra. Rona mengacu pada setiap variasi yang dapat dibedakan dari putih menjadi hitam dan merupakan catatan refleksi cahaya dari permukaan bumi ke film. Setiap warna pada citra mempunyai makna tertentu. Misalnya warna hijau menunjukkan adanya vegetasi, semakin hijau warnanya, semakin lebat vegetasinya. Warna biru menggambarkan kenampakan air. Yang kedua yaitu ukuran. Ukuran mencakup panjang, lebar, dan luas suatu objek. Setiap objek memiliki ukuran tertentu. Ukuran memberikan petunjuk penting lainnya dalam membedakan objek dan kenampakan geografis lainnya. Bentuk setiap objek memiliki ciri tersendiri. Bentuk suatu objek dapat memberikan petunjuk diagnostik dalam identifikasi. Kenampakan buatan manusia menjadi objek sering memiliki tepi yang lurus, sedangkan kenampakan alam cenderung berlekuk. Yang keempat yaitu tekstur. Tekstur mengacu pada frekuensi perubahan rona pada bagian tertentu dari citra. Ada 3 tingkatan tekstur, yakni halus, sedang, dan kasar. Misalnya badan air biasanya bertekstur halus, rumput bertekstur sedang, dan pohon bertekstur kasar, meskipun selalu ada pengecualian.
Yang kelima yaitu bayangan. Bayangan berkaitan dengan ukuran dan bentuk suatu objek. Pola bayangan dapat membantu mengidentifikasi objek, contohnya identifikasi pohon. Yang keenam yaitu pola. Pola dapat didefinisikan sebagai penataan ruang objek. Pola dapat menjadi diagnostik penampakan geografis pada landscape. Pola buatan manusia dan alam seringkali memiliki ciri yang sangat berbeda. 7. Posisi atau situs atau letak suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya, misalnya spesies tumbuhan tertentu hanya ada di situasi topografi tertentu. Dan asosiasi yang merupakan salah satu petunjuk paling bermanfaat dalam mengidentifikasi instalasi buatan manusia. Beberapa objek umumnya terkait satu sama lain. Identifikasi suatu objek cenderung menunjukkan atau mengkonfirmasi keberadaan objek yang lain. Sekolah biasanya memiliki perpustakaan, lapangan bermain yang khas, tempat parkir, dan klaster bangunan yang lain. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.